yang sering dibahas di sini, bahwa Indonesia ini banyak menggunakan politik identitas, dan orang-orang yang diberikan jabatan di Indonesia ini bukan karena mereka berprestasi. Ada yang diberikan jabatan karena prestasi, tapi paling hanya 10%. Di antara 10% itu, diantaranya Ibu Sri Mulyani, Bapak Erick Thohir, dan lain sebagainya. Miskin itu dimanja, dikasih BLT ini, BLT itu, BLT ini, BLT itu, bantuan ini, bantuan itu. Tapi Pak Jokowi lupa orang-orang di Indonesia ini banyak miskinnya karena pemalas. Makanya jangan ngomong gitu. Orang miskin belum tentu pemalas. Itu ada yang teman ngomong kayak gitu. Lalu saya bilang gini, sekarang saya tanya, kalau orang rajin mungkin nggak miskin. Saya bilang gitu, bantuan untuk orang miskin. Jadi saya mau tantang kepada pemerintah. Udah dibuka itu, Bang Karni. Selamat malam, Pak. Silakan, Karni Elias. Ya, selamat malam Pak Santiabar. Bapak. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Sebangsa dan setanah air gitu loh. Sebangsa dan setanah air ya. Semoga sehat selalu. Amin. Dalam Amin. lindungan Tuhan. Amin, Pak. Amin. Jadi bahas tentang perpolitikan di Indonesia ini, Pak ya. Jadi, kalau saya deh berpendapat, Pak, selama orang-orang dari partai yang menjadi pemimpin di Indonesia, maka sudah terbukti kan seperti apa kinerja mereka selama puluhan tahun ini. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa mereka itu adalah sekelompok badut-badut politik yang sedang memainkan perannya masing-masing untuk kepentingan pribadi, juga kepentingan golongan itu, Pak. Makanya sulit mau maju. Tadi saya tertarik juga dengan statement dari Pak Robert tentang negara Singapura, Pak. Ya, negara Singapura menjadi negara yang maju, baik peradaban juga ekonomi. Benar itu kata Pak Robert, karena mereka memberikan jabatan-jabatan itu kepada orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya, baik bidang ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Bahkan mereka, walaupun di sana bukan mayoritas Islam, tetapi lihat Presiden Singapura beragama Islam,
seorang wanita yang menggunakan hijab. Karena bagi mereka itu tidak penting soal penampilan, soal background, apapun agamanya, latar belakangnya, sukunya ataupun rasnya itu bagi Singapura nggak penting. Yang penting adalah orang-orang yang menduduki jabatan di pemerintah itu orang-orang yang berkualitas itu. Tapi ini berbeda dengan negara Indonesia, Pak. Makanya di Indonesia ini sulit maju, bukan lagi sulit, lebih rendah dari sulit. Bisa dibilang mustahil bisa maju kalau selalu mempertahankan politik dengan identitas politik tadi, Pak, yang sering dibahas di sini, bahwa Indonesia ini banyak menggunakan politik identitas, dan orang-orang yang diberikan jabatan di Indonesia ini bukan karena mereka berprestasi. Ada yang diberikan jabatan karena prestasi, tapi paling hanya 10%. Di antara 10% itu, di antaranya Ibu Sri Mulyani, Bapak Erick Thohir, dan lain sebagainya, hanya 10%. Tapi yang lainnya diberikan jabatan itu karena ada kepentingan politik, Pak. Makanya jangan heran mengapa di Indonesia ini yang selalu jadi menteri ada banyak orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Itu misalnya jadi menteri olahraga nanti dari TNI, apa kadang-kadang dipikir dari TNI jadi menteri olahraga, lalu yang diberikan jabatan-jabatannya lagi ada banyak karena kepentingan politik. Contoh, Pak Prabowo itu diangkat jadi Menteri Pertahanan itu kan ada muatan politiknya, supaya mingkem istilahnya, Pak, tidak lagi merongrong kabinet Jokowi. Karena selama ini maksudnya dulu itu Pak Prabowo kan termasuk dalam daftar orang barisan sakit hati, Pak, yang merasa dicurangi, merasa dicurangi dalam hasil pemilihan umum. Tapi terlepas daripada benar atau tidaknya, itu walau alam, Pak. Tetapi perlu diakui bahwa sepak terjang Bapak Prabowo itu memberikan dampak yang besar itu dalam menjaga stabilitas keamanan perpolitikan di Indonesia. Nah, bagaimana supaya Pak Prabowo ini tidak lagi sakit hati? Ya udah, dikasih jabatan. Jadi bukan karena prestasi itu. Dan yang seperti ini ada banyak. Contoh lainnya, Pak, yang jadi wakil presiden di Indonesia ini, Pak Ma'ruf Amin. Kalau dipikir-pikir, Pak, apa itu Pak Ma'ruf Amin ini bisanya apa? Nggak bisa apa-apa, Pak, kalau saya nilai, Pak. Mungkin dalam bidang agama mungkin oke lah ya beliau ya. Tapi kalau
untuk masuk karena perpolitikan, apalagi untuk menjadi wakil presiden, yaitu kita nilai sendiri bagaimana itu kinerjanya sebagai wakil presiden. Bisa dibilang itu tidak memberikan banyak arti, Pak, dalam selama beliau menjabat itu. Jadi begitulah di Indonesia ini, rekan-rekanku. Makanya sulit, mustahil bisa maju seperti negara-negara Singapura, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Karena orang-orang yang mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintahan ini berdasarkan karena muatan-muatan politik. Tidak semua ya, saya katakan tadi. Dari 100%, paling 90% itu analisa saya. Hanya 10% orang-orang yang berkualitas, yang berkompeten di bidangnya. Begitu. Lalu kalau Indonesia ini mau maju, masyarakat sekarang, Pak, yang harus cerdas untuk memilih figur yang tepat sebagai pemimpinnya, terutama presiden. Presiden ini adalah jabatan tertinggi di setiap negara. Ini masyarakat harus cerdas. Jangan sampai memilih presiden, juga kepala daerah juga ya, berlaku juga ini. Jangan sampai memilih presiden ataupun kepala-kepala daerah lainnya itu berdasarkan daripada janji-janji yang meninambobokkan itu. Karena kita lihat setiap pemilihan presiden, setiap pemilihan kepala daerah, mereka selalu mengimbing-imbingkan yang serba-serba gratis. BLT, bantuan ini dan itu, sekolah gratis, berobat gratis, bantuan uang inilah, BLT inilah, yang sebetulnya itu tidak mendidik, hanya merusak masyarakat, membuat yang malas menjadi malas. Tapi begitu, Pak, di Indonesia ini kalau mau terpilih menjadi gubernur, mau terpilih menjadi presiden, mereka itu menggunakan jurus ataupun senjata dalam kampanyenya, akan memberikan gratis ini, gratis itu, gratis ini, gratis itu, yang membuat masyarakat Indonesia yang didominasi oleh orang-orang berpendidikan rendah, ya, kita memang harus akui di Indonesia ini banyak yang sarjana, banyak, tapi mayoritas kita bicara dengan skala angka, mayoritasnya orang-orang yang berpendidikan rendah, mayoritas orang-orang yang putus sekolah. Nah, orang-orang yang berpendidikan rendah inilah yang termakan buayan-buayan dari badut-badut politik ini. Calon-calon orang-orang yang kampanye sebagai gubernur, sebagai bupati, bahkan sebagai presiden, akhirnya nyoblos karena katanya ada nanti kalau dia terpilih dapat uang ini, katanya gitu. Nah, kita lihat itu
di zaman Pak Jokowi ini ada BLT, tapi apa-apa mahal. Itu sama juga bohong kalau pikir-pikir. Ada BLT, dikasih BLT, tapi segala subsidi dihapuskan. Pajak naiknya gila-gilaan dan berkali-kali naik pajak itu. Dan baru di zaman Bapak Jokowi inilah satu-satunya presiden Indonesia yang memecahkan rekor kenaikan harga. Sangat sering kenaikan pajak, sangat sering, dan kenaikan itu bukan sedikit naiknya, bisa sampai berkali-kali lipat itu kenaikannya. PBB juga dulu pernah naik itu sampai 100% itu kan. Akhirnya rakyat banyak yang keberatan. Gitu. Itu akibat apa? Untuk mencukupi BLT tadi. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir yang membantu orang-orang miskin ini bukan pemerintah sebetulnya, tapi orang-orang menengah ke atas itu. Oh, kenapa seperti itu? Iya, betul. Begini. Jadi di zaman Bapak Jokowi ini orang-orang miskin itu dimanja, dikasih BLT ini, BLT itu, BLT ini, BLT itu, bantuan ini, bantuan itu. Tapi Pak Jokowi lupa orang-orang di Indonesia ini banyak miskinnya karena pemalas. Makanya jangan ngomong gitu. Orang miskin belum tentu pemalas. Itu ada yang teman ngomong kayak gitu. Lalu saya bilang gini, sekarang saya tanya, kalau orang rajin mungkin nggak miskin, saya bilang gitu. Baru dia mikir ya. Jadi tidak mungkin orang itu miskin kalau dia rajin. Itu saja logikanya. Nah, di Indonesia ini ada banyak orang-orang miskin yang pemalas. Ada banyak, itu artinya tidak semua ya. Cuman kebanyakan begitu. Nah, mereka ini dibantu oleh pemerintah. Di setiap bulan dapat BLT gitu. Bantuan aneka macam gitu. Jadi di Indonesia ini orang-orang miskin itu dimanja, Pak. Tapi orang-orang menengah ke atas itu lehernya dicekek, Pak. Lehernya dicekek, keringatnya diperas dengan penghapusan subsidi, dengan kenaikan pajak yang gila-gilaan itu, Pak. Itu untuk mencukupi ngasih bantuan untuk orang miskin. Jadi saya mau tantang kepada pemerintah Indonesia, bisa tidak jikalau memberikan BLT tapi tanpa naikin pajak, bisa nggak? Tanpa naikin tanpa membuat kenaikan harga yang terlalu signifikan itu. Jadi yang berikutnya harusnya itu dibuat aturan, Pak. Setiap pemilihan pilkada, pemilihan jangan lagi ada menjanjikan uang gitu, Pak. Itu kan sama saja money politik jatuhnya itu.
Jangan lagi ada menjanjikan, jikalau kami terpilih, nanti ada gratis ini, gratis itu. Bisa tidak? Cukup paparkan saja misi dan visi untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, memperbanyak lapangan pekerjaan, infrastruktur, tanpa harus berkata ada gratis ini, ada gratis itu. Bisa tidak dibuat peraturan itu, sehingga yang terpilih adalah benar-benar orang yang lebih baik gitu, bukan pengumbar janji. Begitu. Dan saya juga yakin, Pak, waktu Bapak Jokowi dulu kampanye itu, kalau tidak mengeluarkan jurus ada gratis ini, gratis itu, saya yakin, Pak, belum tentu juga kepilih, Pak. Bisa jadi Pak Prabowo yang tempo hari itu menang mutlak itu. Karena Pak Jokowi ini kan sejak itu menang pencitraan di media itu, pertama itu. Yang kedua, banyak program-program gratis ini, gratis itu gitu, yang membuat masyarakat itu tertarik untuk memilih beliau gitu.